Teman-teman, gimana kabar Porto kalian hari ini? Kita bahas ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru di dunia market, bisa tonton video ini sampai habis karena mungkin agak panjang. Buat teman-teman yang sudah pandai, sudah lama di market ya bisa skip video ini ya. Buat kalian yang pasti sudah tahu kenapa market kita seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kita bahas. Bahkan market kita tadi sampai trading halt ya, minus 8%. Itu pernah juga terjadi di Mei 2025 dan ya kita bisa melewati badai itu kan. Nah, jadi MSCI sudah membekukan bursa kita karena tidak transparansinya soal free float ya. Jadi MSCI itu indeksnya tidak percaya bursa kita karena tidak transparan soal data free float di KCI. Karena masih banyak free float di bursa kita yang dimanipulasi. Contohnya seperti fund-fund ya yang punya 5% itu dimasukkan ke dalam free float, padahal harusnya itu tidak dihitung free float. Jadi MSCI memberi waktu bursa kita sampai di bulan Mei 2026 nanti untuk membenah diri ya. Jadi kalau tidak berbenah juga ya bursa kita bisa turun kasta ke Frontier. Itu kasta terendah di indeks internasional. Jadi buat saham-saham yang kepentingannya itu untuk MSCI ya, konglo-konglo itu seperti Bumi, Dewa, PTRO itu sepertinya bakal anjlok parah karena asingnya, fund-fund asing itu pada keluar semua. Jadi bang, saham-saham yang lain yang tidak ada kepentingan MSCI kenapa ikut merah ARB? Nah itu sebagai efek domino ya, karena asing-asing itu tidak percaya sama bursa kita gitu. Jadi tadi pagi aku sudah info ya ke teman-teman subscriber di Instagram. Tadi pagi jam 7.30 sebelum open market bahwasannya jangan beli apapun hari ini karena market kita lagi crash. Jadi buat teman-teman pelanggan di Facebook, aku minta maaf karena telat infonya. Buat kalian yang nanya, "Bang, jadi strateginya gimana? Serok kah, CL kah?" Nah, itu soal CL dan serok itu keputusan masing-masing ya, karena money management masing-masing pribadi kan beda-beda. Ada yang 100 juta floating loss-nya tuh masih santai aja. Ada yang 350 juta kayak teman kita di komunitas ini Bang Ahmad Akbar, minus 350 juta ya masih santai saja. Kayak aku masih bisa nih kalau floating loss 50 juta, 60 juta ya masih bisa, masih tenang. Dan ada juga orang yang floating loss-nya baru 1 juta saja sudah pusing. Jadi keputusan CL itu masing-masing, kembali ke masing-masing orang. Kita tidak bisa memberikan insight soal CL dan hold. Tapi aku bisa kasih insight buat teman-teman keadaan emitennya. Jadi saat market crash seperti ini, jangan berdiam diri. Jadi kita harus tahu, ambil tindakan. Kita harus serokah atau harus CL. Kalau memang sudah tidak on track, ya sudah CL saja. Contohnya gimana? Ya kan seperti Bumi ya, itu kepentingannya kan karena mau masuk indeks MSCI ya di Februari nanti, makanya harganya di pump. Tahunnya kan batal. Nah, artinya kan sudah tidak on track lagi. Jadi kalau CL ya CL saja gitu. Kalau bisa keluar. Tapi gua rasa bursa efek kita BI tidak akan tinggal diam ya. Mereka juga sudah buat konferensi pers bahwasannya mereka terus berkoordinasi sama OJK sama KCI ke pihak MSCI bahwasannya mereka terus melakukan hubungan agar syarat-syarat yang diajukan oleh MSCI itu bisa dipenuhi oleh BI. Jadi saya harap ya bursa efek Indonesia bisa transparan. Ya. Jadi buat saham-saham yang fundamentalnya kuat, ada corporate actionnya tidak terpengaruh oleh MSCI. Sebenarnya ini adalah timing yang bagus untuk serok teman-teman, karena aku jamin pasti rebound. Jadi segera ambil keputusan, ambil tindakan. Saham kamu ini kamu beli untuk apa? Kepentingan MSCI kah? Sudah tidak on track? Atau ada corporate action masih on track? Nah itu saatnya kamu serok. Jadi badai ini pasti berlalu teman-teman. Kita sudah pernah melewatinya, ya kan?